Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wah. Wih, Masya Allah. Wih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diuletkan dulu nasinya Mbak Besti. Wah. Ai itu sengaja mampir sebentar ke sini, cuma sebentar banget buat mengeteri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Abaikan rambut saya yang gimbal ini ya Mbak Bu Besti, karena sudah setengah abad saya belum cuci rambut ya toh. Jangan menyuruh saya untuk potong rambut ya toh, karena salon di Taiwan itu ya Allah jangan nebah dodo sekali. Tidak seperti salon di Indonesia. Di sini itu kalau kita masuk salon terus kemudian minta potong segi kayak gitu ya, nanti keluar salon kita potongannya batok. Jadi daripada saya nangis gelundungan, jadi saya cari-cari dulu salon mana yang kira-kira hasilnya baik gitu loh. Delok referensi nih uang-uang gitu loh Mbak Besti. Terus saya punya cerita Mbak Bu Besti. Jadi semalam itu Mak D itu menyusun rencana sama saya, katanya kalau Mas Bos itu sudah pergi bekerja, kita keluar untuk membeli kue tiao ala Vietnam. Jadi Mak D itu nyidem sekali kue tiaunya orang Vietnam, tapi yang khusus untuk vegetarian, dan saya itu tidak tahu enggonnya. Terus Mak D bilang kalau beliau itu tahu enggonnya itu ada di depannya rumah sakit kayak gitu, dan jarak rumah ke rumah sakit itu kurang lebih sekitar 1,7 km, kalau nggak lebih dari 2 km malahan, saya lupa. Terus Mak D itu menyusun rencana nunggu Mas Bos kalau sudah berangkat kerja terus kita pergi. Masalahnya di Taiwan itu toko-toko kayak toko-toko makanan seperti itu tuh bukannya jam 11 ke atas Mbak Bu Besti. Dan kalian tahu sekarang itu musim gugur di Taiwan, tapi walaupun musim gugur di sini itu panas ya, kalau siang itu masih mencapai 36-37 derajat Celcius. Dan di sini kan sudah pernah saya ceritakan toh, saya itu tinggalnya di dataran tinggi, jadi medannya itu, jalanannya itu naik turun kayak gitu Mbak Bu Besti. Itu kalau seumpamanya jalan gowa awake dhewe tok itu ya no problem, tidak ada masalah, oke-oke saja. Tapi kalau sambil ngeledek kursi roda, apalagi kursi rodanya itu ada yang numpai, bayuh menggah-menggah sekali Mbak Bu Besti, karena naik turun gitu tuh tidak penak sekali ngelindingkan kursi roda. Terus belum lagi nanti resiko pasiennya jungkel kalau kesandung kayak gitu. Jadi saya tidak berani. Terus panasnya kalau siang itu ya Allah Mbak Bu Besti, ngentang-ngentang sekali. Jadi ketika Mak D menyusun rencana seperti itu, saya iyain aja, oke kayak gitu. Pokoknya tak iyain aja gen marem. Terus begitu paginya, saya langsung laporan sama Mas Bos. Saya bilang kayak gini sama Mas Bos, hari ini Mak D mau mengajak saya untuk membeli kue tiao kayak gitu, karena Mak D itu sudah ngidam kue tiao itu kurang lebih sekitar 1 mingguan ya Mbak Bu Besti. Terus sama Mas Bos tidak ditukokkan, dan Mak D itu ngengkel mau beli gitu loh, mau beli sendiri kayak gitu, padahal tidak ada duit ya Allah Jan. Terus kemudian Mas Bos, saya bilang sama Mas Bos seperti ini kan tokonya bukannya jam 11 siang ya. Kalau jam 11 siang itu panasnya seperti itu, wah saya tidak mampu kalau mendorong sejauh itu. Iki podo karo akong part 2 ini penggaweannya ngejak mendaki gunung lewati lembah seperti itu. Terus Mas Bos langsung nyeneni Mak D, kamu mau nyuruh Ati kemana siang-siang ngemplak-ngemplak keluar dorong kursi roda kayak gitu. Langsung dimarahin sama Mas Bos. Kalau pengen sesuatu ngomong nanti tak belikan kayak gitu, tapi jangan nyuruh keluar untuk pergi ke sana ke sini. Sekarang itu panasnya tidak mengkakat sekali. Nanti kalau kalian pingsan bagaimana? Siapa yang mau menolong di tengah jalan? Ya kalau ada orang, kalau tidak ada, terus kalian berdua meninggoy bagaimana? Jadi Mas Bos itu ngomong seperti itu. Akhirnya tidak situ, terselamatkan Mbak Bu Besti. Jatuh no, saya garing linking di jalan ini nanti kalau situ ya toh. Jadi andalan saya adalah laporan sama Mbak Bos sama Mas Bos. Terus tadi juga Mas Bos bilang seperti ini ke saya, Mbak Bu Besti, kalau seumpamanya dikongkon Mak D lagi untuk mendaki gunung lewati lembah mencari kitab suci bersama Sun Gokong itu, disuruh langsung laporan ke beliau. Jadi kan Mak D itu di rumah ya Mbak Bu Besti sendirian, nggak ada yang membaturi. Takutnya nanti kalau seumpamanya saya keluar, dan di luar kan kita tidak tahu ada kendala apa, kayak misalnya antri atau apa kayak gitu. Terus Mak D itu di rumah dalam jangka waktu yang lumayan lama sendirian, takutnya nanti kalau pingsan atau tiba atau bagaimana tidak tahu. Jadi kalau seumpamanya disuruh Mak D kemana-mana harus laporan sama Mas Bos sama Mbak Bos biar mereka bisa mantau lewat CCTV kayak gitu Mbak Bu Besti. Jan Mak D ku ada saja.
Ceblok. Belum 5 menit. Sudah tidak ada lagi ya ini. Bismillah. 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 Ini kerang Mbak Bu Besti, saya goreng ukur-ukur biar rada ada tekstur garing-garingnya gitu. Langsung keluar airnya toh. Ini kalau tidak digoreng jadi ngecemes gitu rasanya menurut saya. Jadi saya goreng dulu sebelum saya masak. Sudah kayak gini saja. Ini tak sisihkan gini Mbak Besti. Oke Mbak Bu Besti, di sini ada cumi-cumi. Ini sudah saya cuci bersih ya Mbak Bu Besti. Terus matanya saya buang, tintanya saya buang. Ini saya dewekkan. Terus ini bagian kepalanya mau saya potong. Tuh. Terus ini yang melolor juga saya potong. Dan ini saya belah dua biar tidak nyeloloti kalau dimakan ya toh. Bismillah. Ini apanya? Ini saya buang saja. Oh. Tuh. Terus ini saya potong juga. Bismillah. Ini tidak saya kupas ya kulitnya. Kalau Mbak Besti mau ngupas ya tidak apa-apa, cuman saya tidak mau. Biar ketara kalau ini cumi-cumi gitu. Tuh. Susu. Tuh Ciang, ayo nih. Hao. Bismillah. Ini tak siram pakai air panas ya Mbak Bu Besti. Tidak saya masak, cuman saya siram doang. Bismillah. Wih, ceblok. Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau bikin cumi sama kerang sambal bawang ya Mbak Bu Besti. Dan ini tuh bumbunya cuman bawang baik, bawang jahat, cabai, terus kemudian ini tomat. Tapi ini tomatnya tidak saya ulek, jadi nanti saya cemplungkan kalau sudah setengah mateng cumi sama kerangnya. Sebenarnya saya tuh pengen nyambel cumi doang, tapi kok cuminya cuma satu ndil, jadi takut kalau kurang gitu loh Mbak Bu Besti. Nanti 20-an cumi ini entek, saya tidak punya lawuh. Makanya saya tambahin kerang. Terus untuk perbumbuannya ini, karena saya tidak punya blender, jadi saya tidak mampu untuk mengulek mentah. Karena cabai Taiwan itu ulet sekali Mbak Bu Besti. Lihatlah, ini sudah matang saja masih ulet kayak gini ulekannya. Deloklah.
Ini loh, susah sekali loh, masih utuh kulitnya itu. Cabai Taiwan tuh kayak gitu. Tuh, ini kalau diulek mentah, wah tangan saya protol semua. Makanya ini tadi saya goreng dulu setengah mateng, terus saya ulek, terus nanti digongso lagi kayak gitu Mbak Bu Besti. Kayaknya udah saja Mbak Bu Besti, ini sudah capek saya. Salah, harusnya tomatnya dicemplungkan, diulek, dipenyet-penyet kayak gini, terus digongso bareng. Piye toh Mbak Besti? Mbak Besti kayak gini biar rasa kecutnya itu keluar Mbak Besti. Itu kecutnya kayak ketiak. Sudah begini saja. Oke, saya koseti lagi. Kebanyakan bergaul sama aki-aki ya toh, jadi ketularan pikunnya. Tuh, bumbu kok banyak sekali. Ini nanti pedas tidak ya? Kayaknya nggak terlalu deh. Mengempakkan kompor. Bismillah. Bismillah. Karena ini sudah setengah matang, jadi ini gongsolnya sebentar ya Mbak Besti. Yo, si Aidao. 2000 years later. Tiba-tiba istrinya Susu mampir Mbak Bu Besti, kaget saya. Soalnya tiba-tiba orangnya itu berteriak di belakang saya, jadi saya jumbul sekali. Oke, saya mau meneruskan ini dulu, gosong nanti. Ini tadi apinya saya kecilkan ya, karena takut gosong. Sepertinya ini sudah Mbak Bu Besti. Bismillah. Wah, ini kalau dikasih pete kayak gitu mantap sekali, tapi tidak punya pete mahal di sini. Bismillah. 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 Deloklah Mbak Besti, mantap toh, Masya Allah. Wah. Ini kalau ketemu nasi, weh bahaya sekali Mbak Besti. Wah, deloklah. Jan bisa mengentekkan sego ini, Jan bangkrut majikanku nanti. Sudah saya matikan. Nanti kalau dimasak lama-lama takutnya alot. Deloklah Mbak Besti. Kalau ketemu nasi bahaya banget ini, Jan bisa bangkrut mengentekkan sego. Oke, saya mau menilai Mbak Bu Besti. Wah, kotos. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak alot. Pas. Cuman kurang pedes dikit. Saya lumpuhkan. Dan sambal cumi. Salah, cumi dan kerang sambal bawang Mbak Besti. Ini kerangnya nanti kok hilang. Oh, ini kerangnya Mbak Besti tuh. Bismillah. Masya Allah. Mantap Mbak Besti. Lah kok ceblok di sini, eman-eman. Terus ini saya koseti Mbak Besti pakai solet gini aja. Eman-eman banyak sekali ya. Tuh. Masya Allah. Bismillah. Lalapannya ini Mbak Besti.
Wah, hari ini saya masak nasinya terlalu pulen. Oh, tidak, Deng. Saya pikir kenjemean. Oke, Madam Mbak Bu Besti, ini nasinya sudah saya ler, terus ini sambal cumi sama kerangnya, sambal bawang, toh? Cumi, kerang, sambal bawang, wis kuwi, terus lalapannya cuman selada. Duenya ini, jadi ya lalapannya ini saja karena tidak bisa ke pasar, dan di supermarket adanya cuman itu doang. Di pasar juga adanya itu doang. Jadi pasar sini tuh nggak kayak pasarnya di tempatnya Pak Bos sana ya Mbak Bu Besti. Di sana kan kalau di tempatnya Pak Bos itu kan ada bakul grosir. Jadi bakul sayur grosir yang menyediakan berbagai macam sayuran dalam porsi dalam partai besar kayak gitu. Jadi bentelannya gede-gede kayak gitu. Biasanya yang ngambil sayur dalam partai besar kayak gitu tuh biasanya warung atau rumah makan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan biasanya itu sayurannya tuh ganti-ganti tiap hari, makanya bisa lalapan ganti-ganti kayak gitu. Kalau di sini enggak, ternyata pasar sama supermarket sama saja sayurnya, kangkung, bayam, selada, kangkung, bayam, selada, kayak gitu aja. Terus yang bertanya, kenapa kok tidak pernah lalapan wawajai? Belum musimnya. Jadi wawajai itu adalah sayuran musim dingin yang keluarnya itu mulai bulan 12 sampai bulan 4. Kalau selain bulan itu mbok sampai majen ya tidak dapat. Oh ya, tadi Ayi atau istrinya Susu, istrinya Mak D itu mampir ke sini. Mbak Bu Besti kaget saya pas lagi gongso bumbu tiba-tiba dipanggil. Jadi mumbul saya karena kan ini kenceng banget, dan Mak D itu biasanya ya tidak pernah panggil-panggil kalau tidak pas nyuruh saya masak atau apa kayak gitu. Dan ini tadi kan sudah saya masakkan beliau, jadi beliau anteng delok TV, terus tiba-tiba ada orang manggil saya jam segini, kan ya kaget saya, soalnya orang-orang pada bekerja. Terus ternyata beliau itu datang kemari untuk mengeterkan, karena kemarin itu kan habis festival musim gugur, pertengahan musim gugur. Festival pertengahan musim gugur di Taiwan itu biasanya identik dengan sembahyangan, terus kemudian gauru itu barbekyunan kayak gitu, dan biasanya pada ngasih angpau Mbak Bu Besti. Terus kemudian Ai kan mampir karena tidak tinggal serumah kayak gitu. Beliau itu ngasih saya ini adalah hand cream tuh. Itu hand cream ya Mbak Bu Besti, tuh. Karena saya itu kan setiap hari itu harus bantu Susu cuci darah. Nah, bantu cuci darah itu tangan saya semuanya, dua-duanya ini itu harus steril. Jadi setelah cuci tangan itu tuh harus disemprot lagi sama alkohol. Terus kalau megang peralatannya, habis megang dan mau pegang itu tuh juga harus disemprot pakai alkohol. Jadi ketika saya itu bantu Susu cuci darah, itu tuh saya menyemprotkan alkohol ke tangan saya itu ada puluhan kali ya. Puluhan kali, saya tidak ngitung. Pokoknya ketika mau mendemek, mengganti kasa, terus mau menempelkan kayak Hansaplast gitu loh Mbak Bu Besti, itu juga harus disemprot dulu tangan saya dua-duanya pakai alkohol. Jadi benar-benar harus steril. Terus megang cairannya, megang selang-selangnya atau apa, itu semuanya itu harus disemprot dulu, dan setelah pegang juga harus disemprot dulu. Makanya itu tangan saya itu kering sekali. Jadi Ai kasih ini untuk saya, ini hand cream. Yang kemarin dikasih Ai itu belum habis, terus ini dikasih lagi. Jadi biar tangan saya itu tidak kering kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena sering kena alkohol. Terus seperti yang tak bilang tadi, jadi festival pertengahan musim gugur itu biasanya kan identik dengan sembahyangan untuk yang beragama Buddha sama yang beragama Tao. Terus kemudian setelah itu kan barbekyunan. Cuman karena kita tinggalnya di apartemen kan tidak mungkin barbekyunan, dan acara barbekyunannya itu biasanya diadakan di taman sana, taman yang kemarin biasa saya lewat nerabas mau ke pasar itu loh Mbak Bu Besti, biasanya ngumpulnya di sana. Kalau nggak gitu di bawah sana kayak gitu. Cuman karena nggak ada ya nggak ada itu. Terus identik dengan pemberian angpau. Jadi pemberian angpau itu nggak cuma pas Imlek doang. Terus saya tadi dikasih Mbak Bu Besti ini 500-an NT 2. Jadi saya dapat angpau tapi tidak dibuntel sama angpau gitu.
hongpao di sini bilangnya. Hongpao itu, hong itu artinya merah, pao itu kayak amplop. Jadi hongpao itu amplop merah. Biasanya kan dikasih amplop merah, cuman hari ini nggak dikasih. Nggak apa-apa, nggak dikasih amplop merah. Sebentar isinya ya Mbak Besti. Masya Allah, rezeki dapat 1000 NT. 1000 NT itu kalau dirupiahkan berapa Mbak? Hari ini kursnya kalau tidak salah itu 545 atau 550 ya, lupa. Pokoknya sekitar segitulah Mbak Bu Besti. Jadi kalikan sendiri. Alhamdulillah rezeki. Terus besok saya juga mau ke rumah sakit. Jadi tadi juga dikasih minuman sama bibi ya Mbak Bu Besti, sama Ai dikasih minuman gendulan kayak gitu, teh merah, teh hitam ding, teh hitam. Hongcha di sini bilangnya. Hong itu merah, cha itu teh. Jadi hongcha itu sebenarnya kan teh hitam, teh olong kayak gitu loh. Yo wes Mbak Bu Besti, ini setelah adem selalu wes sekali saya. Sebelum adem jangan lupa berdoa dulu. Jadi ini tadi Ai itu sengaja mampir sebentar ke sini, cuman sebentar banget buat mengeteri angpau saya sama hand cream sama minuman. Cuma seperti itu doang. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Rezeki Mbak Bu Besti. Wes, tak selerekan biar tidak ceblok. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wah. Lagi Mbak Besti. Wih, Masya Allah. Wih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diuletkan dulu nasinya Mbak Besti. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini pertama kalinya saya bikin menu ini. Asli, ini bahaya banget tak ketemu nasi ini. Nasinya merah. Wah, kok pedes? Pedes dari mana ini? Kok pedes Mbak Besti? Apanya ini yang pedes?